Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang perkataan yang membersihkan atau menguduskan. Mari kita membuka firman Tuhan ya dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 3. Injil Yohanes pasal 15 ayat 3. Injil Yohanes pasal 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu di sini adalah murid-muridnya, ya, orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya, yang keluar dari murid Tuhan Yesus, yang didengar oleh murid-muridnya, ya, firman itu membersihkan mereka, ya. Nah, jadi bukan membersihkan secara tubuh jasmani, ya, atau tubuh fisik, ya, tapi membersihkan secara rohani, ya, yaitu membersihkan jiwa atau pikiran, ya. Nah, jadi firman Tuhan, ya, memiliki kuasa, salah satunya yaitu membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 4, ya, ayat 11 dikatakan bahwa firman Tuhan hidup, kuat dan tajam, ya, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia sanggup memisahkan jiwa dan roh, ya. Nah, jadi firman Tuhan, ya, bisa bekerja, ya, sampai kepada jiwa manusia dan juga sampai kepada roh manusia, ya. Ya, jadi firman Tuhan ini dikatakan dia sangat tajam, ya, yaitu bisa berkuasa di dalam jiwa manusia, ya. Nah, di sini firman Tuhan ini, ya, salah satu, ya, kuasanya, ya, yang dikerjakan oleh firman Tuhan di sini adalah firman Tuhan ini dapat membersihkan, ya, membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita. Nah, karena itu kita perlu membaca firman Tuhan, ya, ya, supaya firman Tuhan itu membersihkan pikiran kita, ya, membersihkan kita, membersihkan jiwa kita, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa firman, ya, yang kukatakan kepadamu. Nah, jadi firman Tuhan ini harus diperkatakan, ya, harus diucapkan, ya. Karena itu di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan pesan Tuhan, perkataan Tuhan kepada Yosua, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi dikatakan bahwa perkatakanlah firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan dalam ayat ketiga, yaitu firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi firman ini adalah ada banyak hal, ya. Ada firman yang tertulis, yaitu Alkitab, ya. Jadi Alkitab atau kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu yang ditulis oleh orang-orang kudus, yaitu oleh para nabi, oleh para rasul, ya, itu adalah berisi tentang firman Tuhan, perkataan Tuhan, ya, tentang kebenaran, ya. Nah, jadi firman Tuhan di sini itu ada Alkitab, ya, kitab suci, ya. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan kamu dikuduskan oleh kebenaran, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi Alkitab adalah kebenaran, dan kebenaran itu menguduskan kita.
Nah, di sini ya, kebenaran itu adalah ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Kedua, kebenaran itu adalah firman Tuhan ya, yang ditulis oleh orang-orang kudus, yaitu Alkitab. Terus yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran ya, dikatakan bahwa dan Injil Yohanes roh kebenaran. Nah, jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, jadi di sini firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman ya, itu diucapkan, diperkatakan ya, maka dia akan membersihkan pikiran kita. Kemudian yaitu firman yang ada di Alkitab ya. Kemudian kedua adalah firman yang ada di dalam hati manusia ya. Nah, firman yang ada di dalam hati manusia adalah firman yang sudah ya didengar ya, yang disimpan di dalam hati manusia ya. Nah, jadi yang kedua adalah firman ya, yang tersimpan di dalam hati manusia. Mari kita membuka dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu sangat dekat kepada kita, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Nah, itulah firman iman ya. Nah, jadi tadi firman Tuhan yang paling utama adalah pribadi dari Tuhan Yesus ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi firman Tuhan yang paling utama adalah pribadi dari Tuhan Yesus ya. Kemudian kedua adalah Alkitab ya, yang ditulis oleh orang-orang kudus, yaitu para nabi dan para rasul, dari ilham Roh Kudus atau dari pewahyuan Tuhan. Terus yang ketiga adalah firman Tuhan yang sudah didengar ya, kemudian disimpan ke dalam hati manusia. Nah, jadi firman itu tadi dalam Roma pasal 10 itu ada di dalam hati dan kemudian di dalam mulut. Nah, jadi firman Tuhan bukan hanya ya ada di dalam hati kita, kita simpan ya ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, mempelajari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu juga dikatakan ada di dalam mulut kita. Artinya firman Tuhan itu harus kita ucapkan, harus kita perkatakan ya. Nah, kemudian dikatakan itulah firman iman. Nah, artinya firman itu ya harus kita percayai ya, kita imani ya. Nah, jadi firman itu kita ucapkan dengan iman ya, kita perkatakan dengan iman, maka firman itu akan hidup. Nah, firman itu akan bekerja ya, kalau kita perkatakan dengan mulut kita ya. Nah, bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan dengan mulut kita, tetapi kalau hati kita tidak mempunyai firman Tuhan, tidak menyimpan firman Tuhan. Karena itu hati kita yang pertama adalah hati kita perlu untuk memiliki firman Tuhan, untuk menyimpan firman Tuhan ya. Nah, sesudah hati kita memiliki firman Tuhan ya, penuh dengan firman Tuhan, maka barulah mulut kita bisa mengucapkan firman Tuhan, baru bisa memperkatakan firman Tuhan. Nah, bagaimana hati kita bisa menyimpan firman Tuhan? Ada firman Tuhan, yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus mengisi ya tubuh kita, jiwa kita, roh kita ya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi firman Tuhan itu adalah makanan rohani, ya. Nah, kalau makanan rohani berarti kita makan setiap hari, ya, bukan 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, ya, tetapi setiap hari kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, ya, berbahagialah orang, ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Taurat itu maksudnya adalah firman Tuhan, adalah Injil. Karena pada waktu penulis kitab Mazmur menulis firman Tuhan ini pada perjanjian lama, maka firman Tuhan tersebut adalah hukum Taurat, ya. Tetapi pada masa perjanjian baru, firman Tuhan itu adalah Injil kerajaan surga. Nah, karena itu, ya, merenungkan Taurat itu siang dan malam artinya merenungkan firman Tuhan atau merenungkan firman Kristus. Nah, firman Kristus itu adalah Injil, dan firman Tuhan itu adalah perjanjian lama dan juga perjanjian baru, ya. Terutama firman itu adalah Injil, ya, kerajaan surga di masa perjanjian baru, karena kita saat ini hidup di masa perjanjian baru. Nah, jadi firman itu harus diucapkan di sini dalam Roma pasal 10 ayat 8 itu dengan iman, maka firman itu akan hidup, akan berkuasa, ya. Nah, bagaimana caranya supaya firman itu bisa hidup dan berkuasa? Itu harus diucapkan dengan mulut kita, dengan iman, ya. Nah, tapi kalau kita hanya sekedar mengucapkan saja, nah, firman itu tidak akan menjadi berkuasa, ya. Atau kita mengucapkannya dengan ragu-ragu, ya, firman itu juga tidak akan menjadi hidup dan berkuasa, ya. Tapi kita harus ucapkan dengan iman, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan bersuara, ya, maka firman itu akan hidup, akan berkuasa dan akan bekerja, dan disertai dengan pengurapan, ya, kuasa dari Roh Kudus, maka firman itu akan hidup, akan berkuasa, akan bekerja. Nah, karena itu firman Tuhan yang diberitakan, ya, selain dengan iman, ya, dengan hikmat juga, tapi bukan hikmat manusia, hikmat dari Roh Kudus, hikmat Allah, juga harus disertai dengan kuasa, yaitu pengurapan Roh Kudus, maka firman itu akan hidup, ya, akan berkuasa, dia akan bekerja. Nah, jadi kalau firman Tuhan itu hanya sebatas kata-kata saja, tanpa kuasa, ya, tanpa iman, tanpa kuasa, tanpa pengurapan dari Roh Kudus, ya, maka itu akan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, di dalam kitab Matius dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, berbeda, ya, dengan Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa. Kalau orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajar dengan kata-kata yang tidak memiliki kuasa. Nah, jadi kuasa di sini adalah kuasa dari Roh Kudus. Nah, kalau kita perkatakan firman Tuhan dengan iman, ya, kemudian dengan bersuara, ya, dengan kuasa dari Roh Kudus, maka firman itu akan hidup, akan berkuasa, ya, akan luar biasa. Karena itu kita perlu dipenuhi Roh Kudus, ya, supaya kita memiliki kuasa, ya, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2, murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus, kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, dan mereka diberikan kuasa oleh Tuhan, ya, dari seorang nelayan, dari seorang yang tidak terpelajar, ya, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan. Sehingga dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa tokoh-tokoh agama heran, ya, bahwa mereka hanyalah orang-orang biasa, ya, orang-orang yang tidak terpelajar, nelayan, tapi mereka kok bisa ngomong firman Tuhan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang sekolah agama. Nah, jadi firman itu tidak cukup hanya di dalam hati saja, tapi harus kita ucapkan, harus kita perkatakan. Maka firman itu akan membersihkan kita. Karena itu, kalau kita membaca firman Tuhan, kita usahakan supaya kita membaca firman Tuhan jangan di dalam hati, ya, tetapi membaca firman Tuhan dengan bersuara, ya. Karena Roma 10 ayat 17 katakan bahwa iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kalau kita baca firman Tuhan pada waktu saat teduh atau waktu jam pribadi kita, maka usahakanlah kita membaca firman Tuhan itu untuk bersuara, ya, supaya firman itu berkuasa. Karena tadi dalam Yohanes 15 ayat 3, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Nah, jadi kita kalau baca Alkitab usahakan itu bersuara pertama, supaya firman Tuhan yang kita baca, yang kita ucapkan itu bisa membersihkan pikiran kita. Terus yang kedua, supaya ketika kita mendengar firman Tuhan yang kita ucapkan, maka kita akan timbul iman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi itu sebabnya kenapa membaca firman Tuhan itu harus bersuara. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca Alkitab firman Tuhan dengan bersuara, supaya ya setiap setan, roh jahat, ya, yang mungkin ada di sekitar kita atau di dekat kita, ya, ketika mendengarkan firman Tuhan yang kita baca, maka firman itu akan menjadi pedang buat mereka. Di dalam Efesus, ya, Efesus dikatakan bahwa Efesus 6 ayat 17 bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Maka ketika baca firman Tuhan dan iman dengan bersuara, ya, maka firman Tuhan itu seperti pedang roh, pedang, ya, yang akan menusuk setan, roh jahat. Nah, karena itu firman Tuhan itu berkuasa, ya. Seperti yang tadi, ya, kita sudah mendengar, yaitu dalam Ibrani pasal 4 ayat 11 bahwa firman Tuhan itu, ya, hidup, ya, dan berkuasa, ya, seperti pedang tajam bermata dua. Nah, kita akan melihat, ya, bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa. Itu di dalam Yohanes 6 ayat 63. Mari kita baca Injil Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Mari kita membaca 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Oke. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Ya, jadi perkataan, ya, yang Tuhan Yesus katakan, ya, perkataan Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Ya, perkataan yang Tuhan Yesus katakan adalah roh dan hidup. Nah, jadi kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya, adalah roh dan hidup. Artinya bahwa roh itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Jadi kata-kata yang Tuhan Yesus telah katakan kepada murid-muridnya, itu kata-kata itu bentuknya seperti roh, ya. Roh artinya tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Contoh, nah, tadi dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya waktu Tuhan Yesus ngomong dalam Yohanes 6 ayat 63, maka perkataannya ini adalah makanan rohani. Nah, tapi makanan ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena itu adalah roh. Makanya dikatakan perkataanku adalah roh. Nah, tapi kalau perkataan Tuhan Yesus adalah jasmani, itu adalah roti atau nasi, maka bisa dilihat oleh mata manusia, ya. Kalau itu nasi atau roti, maka itu dimakan oleh tubuh jasmani, dibutuhkan oleh tubuh jasmani. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa perkataannya itu roh, ya, artinya roh itu tidak kelihatan tetapi ada. Contoh, ya, Tuhan adalah roh, ya. Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi Tuhan ada. Ya, malaikat adalah roh, malaikat ada, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena mata manusia terbatas, ya. Kecuali kalau matanya bisa dibuka oleh Tuhan atau mata rohnya terbuka, dia bisa melihat roh, ya, seperti malaikat, ya. Nah, setan juga adalah roh karena setan dahulu berasal dari malaikat, ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa perkataan itu adalah roh, ya. Nah, jadi roh ini bisa dalam banyak hal dari perkataan ini. Apakah itu kata-kata yang membawa berkat atau kata-kata yang membawa kutuk. Nah, jadi setiap contoh kata-kata berkat, ya, ketika seseorang mengucapkan kata berkat,
Kita hanya cuma mendengar, tidak melihat apa-apa, tapi dari kata-kata itu bisa membawa berkat. Maka itu disebut bahwa perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Demikian juga kita sebagai manusia, ya. Demikian juga manusia dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Maka manusia harus berhati-hati dengan perkataannya, karena perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah roh. Ya, ketika dia berkata yang kotor, yang jahat, ya, itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi kata-kata tersebut itu ada pengaruhnya, ya, dalam bentuk roh, ya, karena roh itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Maka Tuhan Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Artinya perkataan Tuhan itu hidup, ya, membawa kehidupan, ya, buat manusia, ya, membawa keselamatan, membawa kehidupan. Nah, bagaimana caranya supaya firman itu, ya, menjadi hidup, ya? Maka kita harus mengucapkan dengan iman, ya, dan bersuara, ya. Dan juga alangkah bagusnya disertai dengan kuasa Roh Kudus, ya, maka firman itu akan hidup, akan berkuasa, ya. Nah, karena itu kita membaca firman Tuhan dengan bersuara, ya, supaya firman itu hidup, ya, dalam bentuk roh, ya, menjadi makanan rohani, ya, membersihkan pikiran kita, ya, membangkitkan iman kita, ya, memberikan kekuatan buat kita. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, dari firman Tuhan itu, ya, yang perlu kita ucapkan, ya, supaya firman Tuhan itu menguduskan kita. Yang kedua, hal yang kedua adalah bahasa roh, ya. Nah, jadi bahasa roh juga, ketika seseorang tua pakai bahasa roh, dia juga sedang mengucapkan firman Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa kalau orang berbahasa roh dia mengucapkan firman Tuhan? Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa Roh Kudus memberikan kata-kata kepada murid-murid Yesus untuk diucapkan. Jadi ketika seseorang berdoa pakai bahasa roh, ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, ya, maka dia juga sebenarnya sedang mengucapkan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Kenapa? Karena bukan dari pikiran dia, tetapi pemberian dari Roh Kudus. Nah, jadi ketika seseorang berdoa pakai bahasa roh, ya, maka, ya, sebenarnya dia juga sedang mengucapkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus memakai mulutnya untuk berdoa, untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, ya, bahkan dengan kata-kata yang tidak dimengertinya, ya, tetapi dimengerti oleh Allah, yaitu suatu bahasa rahasia di dalam Roma 8 ayat 26-27. Nah, jadi yang kedua, ya, jadi untuk perkataan Tuhan yang dapat membersihkan kita, yaitu adalah firman Tuhan yang kita ucapkan yang pertama. Terus yang kedua adalah bahasa roh. Nah, bahasa roh itu kita juga, ya, mengucapkan firman Tuhan. Kenapa itu firman Tuhan? Karena Roh Kudus yang memberikan kata-kata untuk diucapkan, ya. Nah, artinya firman Tuhan. Nah, jadi ketika seseorang berdoa pakai bahasa roh, ya, maka sebenarnya apabila itu firman Tuhan dia ucapkan, maka firman itu akan seperti pedang, ya. Efesus 6 ayat 17, ya, firman itu akan seperti pedang, bahasa roh itu akan seperti pedang, ya. Pedang untuk apa? Untuk menusuk setan, ya. Maupun juga itu firman bahasa roh itu juga bisa untuk menguduskan, membersihkan pikiran dia, ya, karena itu firman Tuhan yang dia ucapkan, ya. Nah, makanya di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya, dia membangun rohaninya, dia membangun imannya. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, artinya bahasa roh itu diucapkan, ya, bukan di dalam hati, ya. Nah, jadi itulah sebabnya firman Tuhan itu harus kita ucapkan, dan firman itu bisa memiliki kuasa, itu bisa membersihkan pikiran kita. Karena itu kita ucapkan dengan bersuara. Bila pikiran kita ada hal-hal yang kotor atau jahat atau yang tidak baik, maka mulailah kita ucapkan firman Tuhan.
mulai membaca firman Tuhan, mulai membaca firman Tuhan dengan bersuara. Kemudian kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus bisa berdoa pakai bahasa roh, maka kita mulai doa pakai bahasa roh dengan bersuara, ya, dengan bersuara. Nah, dalam pemakaian bahasa roh ini ada aturannya, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 14 bahwa bahasa roh itu harus berlangsung dengan sopan dan tertib, ya. Artinya dia teratur, ya. Nah, jadi walaupun seseorang bisa berdoa pakai bahasa roh, dia tidak bisa sembarangan, ya, teriak-teriak berdoa pakai bahasa roh atau bagaimana, ya. Kecuali dia pun di kamar atau dia saat teduh pribadi, nah dia bisa pakai bahasa roh, ya, dengan bersuara keras, ya. Contoh dalam 1 Korintus pasal 14 dikatakan bahwa Rasul Paulus berdoa pakai bahasa roh atau menggunakan bahasa roh dalam doanya melebihi jemaat di Korintus. Nah, 1 Korintus 14 itu ada dikatakan ada ayatnya yang berkata bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, jadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus berdoa pakai bahasa roh, ya, lebih banyak, melebihi jemaat di Korintus. Karena pada waktu itu jemaat di Korintus, ya, belum dewasa rohani, ya, belum dewasa memakai bahasa roh, ya. Jadi mereka sembarangan menggunakan bahasa roh. Nah, jadi Rasul Paulus menegur, ya, saya berdoa pakai bahasa roh lebih banyak daripada kalian, tetapi saya menggunakannya dengan tertib, saya tidak sembarangan memakainya. Nah, karena itu dalam 1 Korintus pasal 14 itu ada dikatakan janganlah, ya, melarang orang untuk memakai bahasa roh, tetapi segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan tertib. Nah, jadi dari perkataan Rasul Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 14 di mana Rasul Paulus berkata janganlah melarang orang memakai bahasa roh, ya. Nah, adalah bahwa bahasa roh itu adalah pemberian Tuhan untuk setiap orang yang percaya, ya. Setiap orang yang percaya dia bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ketika dia mendapatkan baptisan Roh Kudus, dia bisa berdoa pakai bahasa roh. Seperti yang dikatakan dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, jadi bahasa-bahasa yang baru ini bukan dia kursus atau les, tetapi adalah pemberian Roh Kudus, atau Roh Kudus memberikan dia bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh atau bahasa lidah untuk berdoa kepada Allah. Nah, jadi firman Tuhan itu dapat membersihkan kita, membersihkan pikiran kita, ya. Itu dengan cara kita ucapkan, kita perkatakan. Terus yang kedua, bahasa roh juga dapat membersihkan pikiran kita, ya. Karena ketika seseorang berdoa pakai bahasa roh, Roh Kudus memberikan dia kata-kata untuk dia ucapkan. Nah, kalau Roh Kudus memberikan dia kata-kata untuk dia ucapkan, maka itu juga adalah seperti firman Tuhan, ya, yang Tuhan berikan, ya, untuk diucapkan. Kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah asalnya dari Tuhan, ya. Nah, Roh Kudus memberikan kata-kata untuk dia ucapkan, maka itu dapat digambarkan bahwa itu adalah seperti firman Tuhan. Maka ketika seseorang doa pakai bahasa roh, itu juga dapat membersihkan pikiran dia. Nah, ketika seseorang ada persoalan, bahkan ada cobaan-cobaan atau hal-hal yang kotor yang najis, dia bisa doa pakai bahasa roh. Bahkan bahasa roh itu nanti akan bisa seperti pedang roh, pedang tajam yang bisa menusuk setan, roh-roh jahat. Ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.